Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali rasanya saya dapat menyapa Anda semuanya pada hari ini. Semoga kabar Anda semuanya baik-baik saja ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, apapun latar belakang Anda. Baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang sedang menyaksikan tayangan kami ini, saya ucapkan selamat bergabung. Kiranya tayangan kami dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Karena Gracia Community Purwokerto adalah gerejanya orang-orang yang tidak sempurna dan gerejanya orang-orang yang tidak suka bergereja. Nah teman-teman, kalau kita berbicara soal kebutuhan hidup nih, tentunya porsi masing-masing dari kita sangat berbeda-beda ya. Baik Anda yang pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, pelajar, atau bahkan hamba Tuhan sekalipun. Dan uang yang kita keluarkan untuk mencukupi kebutuhan kita pun juga tidak sedikit teman-teman. Ditambah dari hari ke hari, kebutuhan kita semakin banyak dan juga meningkat harganya. Tentunya ini membuat pemasukan kita harus bertambah. Nah, di sisi lain kita juga diharapkan oleh kebutuhan dan keinginan yang mana dua hal ini sangat tipis sekali bedanya. Tidak sedikit dari kita yang ingin eksis di dalam komunitasnya, sosial media, dan juga kehidupan sehari-hari. Sehingga membuat kita itu ingin sekali berpenampilan dan bergaya lebih daripada yang lain. Salah satunya adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya belum waktunya, atau sebenarnya bisa ditunda, tetapi kita justru memberinya. Padahal kita tahu bahwa hal ini itu nggak penting-penting banget, dan sebenarnya hanya memuaskan keinginan kita saja. Sebenarnya ini tidak salah teman-teman, namun akan menjadi salah ketika kita membelinya dengan uang hasil hutang, sehingga kita harus menanggung konsekuensinya, yaitu membayar hutang-hutang kita, yang tentunya dengan jangka panjang dan berbunga. Nah, mungkin ada di antara teman-teman semuanya yang sedang berhutang, atau sedang proses pencairan hutang, atau justru sedang dikejar-kejar pihak yang menghutangi keluar dari hutang. Itu adalah tema renungan firman Tuhan kita yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Sutopo dari Surabaya. Namun sebelumnya, rekan saya Cika, Kimham, dan juga Bita tentunya dengan Gigi Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu semuanya. Piye kabare? Apik? Oke, boleh bangkit berdiri, kita sama-sama mau bernyanyi, memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh sapa kanan kirinya, kamu disayang Tuhan, kamu disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan.
Sebentar. Belum ada gayanya ya. Boleh ikutin jempol saya di atas, dua-duanya. Harus pakai gaya. Oke, kanan 2 kali, kiri 2 kali ya. Seperti ini. Kanan, kiri. Siap? Boleh jempolnya lagi di atas? Oke, semangat semua. Siap? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Boleh dengan bertepuk tangan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya. Siapa kekasih kita? Yesus kekasihku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Senang dapat bersama dengan saudara semua pada hari ini, dan saya yakin Tuhan baik bagi kita semua. Sore ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah pembahasan tentang keluar dari hutang. Semua sudah pernah berhutang? Belum pernah? Sudah pernah ya? Utang itu enak, betul bukan? Seorang kawan yang dari sejak remaja sama-sama saya, tahu saya jual tanah, lalu dia bilang, duitnya tak pinjem sih ya, 2 minggu tak balik no. Oh ini tumbuh dari kecil loh ya. Terus 2 minggu saya tunggu-tunggu enggak ada, tahu-tahu tokonya tutup. Waduh, mateng. Ketemu ya enggak ngomong, enggak apa, diem saja. Ya. Terus sampai saya pikir loh, kayak apa ini? Sampai tokonya disita, tinggalnya lari-lari, pindah-pindah. Wah, alamat. Sudah 15 tahun lebih, ketemu ya enggak ngomong. Minta maaf ya enggak. Oh, saya pikir kalau gini ini punya dulu tanah ini punyanya nenek moyangnya dia. Jadi saya mesti bayar balik, ya wis lah gitu. Saudara sekalian, utang. Puji Tuhan. Nah ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu belajar untuk menata keuangan dengan bijak. Satu pertanyaan itu begini saudara, hidup ini cukupnya berapa sih? Coba lihat, orang lain itu 1 juta masih bisa hidup. Saya kaget dengan seorang yang baru kerja di tempat kita, ya. Dia menghidupi ibunya juga, gajinya tidak banyak, ya karena dia pekerja kasar saja, tidak sampai 2 juta. Setelah lewat berapa bulan, tahu-tahu bisa pakai kalung emas, tebel lagi gitu. Sampai tak pikir, oh gini. Nah itu, saudara-saudara, sebab apa? Orangnya itu gemi. Jadi dia bisa
dapat persen 10.000, 20.000, ini disimpannya aja, dicelengi terus saja gitu. Dianggap enggak ada gitu. Nah, lalu muncul, lalu dia bisa tambah sesuatu buat dirinya. Ini, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua juga perlu mengerti bagaimana menata keuangan kita. Sampai ada anak Tuhan yang sudah sekian lama, perpuluhan aja nggak bisa. Ya nggak diharuskan lah, ngomong saja gitu ya, nggak diharuskan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu merenungkan. Di tempat kerja saya itu banyak sekali yang masih Muslim. Tapi saya heran dengan mereka. Apa saja yang mereka dapat, ini mereka yang cerita ya, 2,5% mereka bawa ke pesantren atau ke masjid. Wah, saya pikir luar biasa mereka sekarang. Dan lalu kita ini kayak apa? Orang Kristen itu hidup oleh anugerah. Banyak salah, banyak dosa tetap diampuni terus. Ya, sehingga nggak melakukan perintah Tuhan juga popo gitu loh. Istilahnya itu begitu. Karena Tuhan itu baik. Betul bukan? Tuh, wedi. Ya ini loh, saudara-saudara sekalian. Jadi kita perlu memperhatikan. Kalau kita sudah bisa ngatur keuangan kita dengan baik, mana yang bagian Tuhan, ya, lalu mana yang dipakai untuk keperluan keluarga. Mungkin kita sisihkan lebih dulu, mana yang mesti ditabung dulu, karena kita itu masih memikirkan jangka panjang ke depan. Ini perlu sekali, saudara-saudara. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan lalu kita nggak ngerti ngaturnya. Sehingga rasanya hidup kepepet terus gitu. Ya. Orang yang sudah penghasilannya ratusan juta. Hidupnya bisa mewah, bisa apa saja yang dia mau. Tapi kalau berbuat sesuatu sangat sulit sekali. Seolah-olah apa katanya? Waduh, bulan ini sepi gitu. Ya. Ini kalau sampai sepi beneran itu bingung bisa nanti. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, seringkali kita itu mengambil jalan keluar hutang. Ya, hutang. Untuk memenuhi bukan kebutuhan sebetulnya, keinginan kita, rencana kita. Nah, saya ingin memberitahu saudara, ada utang yang jelek, ada utang yang baik. Ya, utang yang baik itu kalau uang itu kita gunakan untuk investasi, setelah lewat satu waktu, investasi itu, barang itu nilainya bertambah. Ya, itu nanti bisa dipelajari ya, saudara-saudara. Apa itu? Nah, tapi ada juga yang sering kita lakukan adalah ini, hutang untuk hal-hal yang buruk. Hal yang buruk itu begitu kita selesai bayarnya, nilainya menyusutnya itu besar sekali. Atau kalau dijual itu nilainya sangat rendah sekali. Karena kita sudah bayar bunganya, ya, hidup sudah keseret-seret, ternyata hasilnya tidak memadai. Nah ini, jadi ketika kita memiliki hutang, uang kita selalu tarik-tarian. Tapi kalau kita tidak memiliki hutang, uang kita itu dapat melakukan apa saja yang kita mau. Betul bukan? Bebas. Ya, karena aku masih punya sekian, ini bisa aku pakai. Bagi sebagian orang, mereka itu ada yang beli asuransi, asal nggak ketipu. Ada yang lain, dia nabung sendiri, supaya kalau aku ada keperluan mendadak, aku bisa mengatasi kebutuhanku. Nah, lalu bagaimana caranya kita bebas dari hutang?
Seringkali ada orang kasih WA atau SMS. Kami dari lembaga ini akan menolong Anda supaya Anda bisa menyelesaikan hutang Anda hanya dengan membayar 25% saja, lalu tidak ada tagihan lagi. Ya toh? Memangnya dia mertua kita, gitu. Tahu-tahu bisa datang muncul begitu. Ini pasti orang bujuk-bujuk lagi, gitu. Ya, dan kita jangan kerja di lembaga seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bebas dari hutang? Jawabannya yang paling gampang adalah punyailah duit lebih banyak. Jadi terus kita tidak perlu hutang. Nah, apa sumber yang lebih besar, sumber yang hebat yang bisa kita temui? Yang pertama, sumber yang luar biasa. Siapa sumber yang luar biasa itu? Sumber yang luar biasa yang bisa membuat kita keluar dari hutang adalah Tuhan. Tuhan itu sumber yang luar biasa, yang tidak ada batasnya, dan dia lebih besar dari pekerjaan kita apapun. Tuhan, ya, Tuhan. Saya punya kawan kerja setelah menyelesaikan semua pekerjaan besar-besar, ya. Saya bilang, lu, kamu ingat lu, kongsimu ini bahaya. Ini nanti, ya, dia pemegang saham walaupun kosong bisa jadi masalah untuk kita. Dia bilang, ya, aku segera akan menyelesaikan. Sudah tahu, orang cuma dikasih saham kosong tadinya, tahu-tahu sekarang minta dibayar sahamnya, dan dia minta 50% dan minta harganya dinaikkan lagi. Wah, diperes habis-habisan. Lalu saya bilang, bayar saja supaya kita bisa lepas. Kalau enggak gitu sebentar lagi nanti jaksa cari sama perusahaan ini. Betul, saudaraku. Ya, orang tuanya lengser dari pemerintahan, lalu sebentar lagi jaksa cari semua orang yang pernah ada hubungan dengan mereka. Wah, saya bilang untung sudah ada surat menyatakan selesai dan tidak ada urusan apa-apa. Nah ini, saudara-saudara sekalian, kita semua mesti tahu manusia yang punya kuasa, jabatan tinggi, dan lain sebagainya, orang kaya lah, dan ini dan itulah, itu semua punya keterbatasan. Kenal Daud, seorang raja, dia itu menang dalam berperang dari dirinya sendiri. Dia punya kawan yang disebut 3 triwira dan 30 orang yang levelnya luar biasa. Ini orang-orang yang bisa diharapkan. Dia punya kenalan keluarga Saul, sahabat baik dengan Yonatan, tetapi Daud tidak mengandalkan itu sama sekali. Nah, nanti ayat yang terakhir akan kita baca. Apa kata Daud tentang bersandar kepada manusia. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dalam Yohanes pasal 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Saya ingin membaca ayat-ayat ini bersama dengan saudara sekalian. Supaya kita tahu siapa Tuhan kita. Mengapa dia itu kita jadikan sumber yang hebat. Mari kita baca sama-sama ya. Setelah itu, Tuhan Yesus memperlihatkan diri sekali lagi di Danau Tiberias kepada pengikut-pengikutnya. Beginilah terjadinya. Suatu hari Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 pengikut Yesus yang lainnya sedang berkumpul. Kata Simon Petrus kepada yang lain, saya mau pergi menangkap ikan. Kami ikut, kata mereka kepadanya. Maka pergilah mereka naik perahu,
tetapi sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika matahari mulai terbit, Tuhan Yesus berdiri di pantai, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Anak-anak, apakah kalian punya ikan?" Tidak, jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu, nanti kalian mendapat ikan." Lalu jala itu mereka lemparkan, tetapi tidak sanggup menariknya kembali sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Pengikut yang dikasihi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya sebab ia tidak berbaju, lalu terjun ke dalam air. Pengikut-pengikut yang lain menyusul ke darat dengan perahu sambil menarik jala yang penuh dengan ikan. Mereka tidak berapa jauh dari darat, kira-kira 100 meter saja. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api di sana dengan ikan di atasnya dan roti. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Coba bawa kemari beberapa ikan yang baru kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menjerek jalannya ke darat. Jala itu penuh dengan ikan yang besar-besar, semuanya ada 153 ekor. Dan meskipun sebanyak itu, jalannya tidak sobek. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari makan." Tidak seorang pun dari pengikut-pengikutnya berani bertanya, "Bapak siapa?" Sebab mereka tahu bahwa ia Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mendekati mereka, mengambil roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ia berbuat begitu juga dengan ikan itu. Inilah ketiga kalinya Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada pengikut-pengikutnya setelah ia dibangkitkan dari mati. Saudara-saudara, cerita ini merupakan pengalaman dari murid-murid Tuhan Yesus. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang ahlinya tentang ikan, ahlinya tentang laut, air, danau, dan perahu. Tetapi ada masanya walaupun mereka itu ahli dan punya pengalaman di sana, mereka itu sama sekali tidak berdaya. Kita sudah pernah membaca di danau yang besar itu mereka ditendang gelombang sampai ketakutan, untung Yesus tidur di sana dan Yesus dibangkitkan. Mereka masa nggak bisa ngatasi gelombang? Ya, pasti mereka mestinya punya pengalaman. Mereka sudah pernah juga pergi melaut, lalu mereka tidak menghasilkan ikan. Dan ini sekarang kedua kalinya mereka pergi untuk menjala ikan, tapi tidak juga mendapat ikan lagi. Saudara-saudara sekalian, tetapi karena Tuhan yang nyuruh, walaupun ini situasinya di pagi hari, bukan waktu sore atau malam. Nelayan itu pergi ke laut, mesti sore-sore dia berangkat, nanti malam dia menebar jala, lalu pagi dia tarik ke darat. Tapi ini justru di pagi hari, tempatnya juga tidak terlalu jauh. Ayat tadi menulis hanya kira-kira 100 meter saja dari darat. Mereka menebar jala. Taunya Tuhan kirim ikan besar-besar, 153 ekor. Saudara-saudara, kita semua mengerti, Tuhan itu bukan hanya sekedar sumber, tetapi dia itu sumber yang jauh lebih besar dari sumber yang kita punya. Sumber yang kita punya itu kita anggap ini mestinya mengalir terus. Saudara lihat deposito, Bang, dulu 4%, sekarang turun tinggal 2%. Nah, nanti mau turun berapa lagi? Gitu. Ya, semua akan berubah di dunia ini. Tetapi ingat, ketika Tuhan menyuruh, kelihatannya itu tidak mungkin atau di luar nalar kita, tapi karena dia itu sumber segala-galanya, jadi
Dia tentu sanggup untuk melakukan dan menggenapkan apa yang Dia suruh kepada kita. Jadi saudara-saudara, sepandai-pandainya kita, sehebat-hebatnya sumber kita, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan Tuhan untuk kita semua. Tuhan bisa membukakan pintu-pintu baru bagi kita. Mungkin itu pekerjaan yang baru juga, ya, kesempatan yang baru, pelanggan yang baru, apa saja di luar kemampuan kita. Dan ini luar biasa. Kalau kita membaca Alkitab mencatat angka 153 ekor ikan. Ini angka yang luar biasa sebenarnya. Kenapa dia perlu ditulis angka itu? Yang waktu pertama tangkap ikan tidak ditulis angkanya. Kali ini ada angka 153 ekor ikan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab jarang sekali muncul angka 153, betul bukan? Nah, tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian saja, ya kitab Kejadian, di situ itu Alkitab mencatat Tuhan itu menyebut dirinya yang disebut dengan Elohim itu, ya dia menyebut dirinya dengan kata Yahweh, YHWH. Lalu ternyata di dalam kitab Kejadian itu disebut 153 kali. Dia ingin memberitahu kepada kita semua sebenarnya bahwa dialah pencipta. Dialah pencipta. Ya. Dan tidak hanya itu saja, saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan kata Ani Elohim itu, huruf itu jumlahnya 153 juga. Ya, saya tidak ingin ngeramesi nomor lalu saudara nomboin nomor itu ya, saudara-saudara. Tapi saya ingin supaya saudara tahu bahwa di Alkitab itu memang ada angka-angka yang berarti. Nah, hari ini Tuhan ingin bicara kepada kita, sumber kita itu seharusnya adalah Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita untuk pengalaman, pengetahuan, kenalan kita, atau pekerjaan yang sekian lama yang sudah kita pegang. Ya, saudara-saudara, semua ada batasnya. Ya, semua ada batasnya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki sumber yang hebat, sumber yang luar biasa. Bukan cuma yang baik, ya, tapi yang luar biasa. Dan kata-kata ini bagus sekali. Penyedia kita bukanlah pekerjaan kita, bukan kenalan kita, bukan kreativitas kita, tetapi adalah Tuhan melalui hidup kita. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, mungkin kita berkata, pendeta belum tahu pekerjaanku berapa besar. Ya, tentu itu baik. Dan kita tentu perlu rajin bekerja dan punya semangat untuk mengembangkan. Ya, saya mendengar seorang yang sudah usianya 90 tahun, dia diwawancara. Ya, kekayaannya di Indonesia, di luar negeri luar biasa. Tapi dia mengatakan kekayaan, harta itu tidak bisa turun sampai 3 turunan. Oleh sebab itu anaknya harus melakukan pekerjaan untuk menambah. Tidak boleh hanya ada di lingkungan pekerjaan yang sudah ada. Harus mengembangkan lagi. Orang yang masuk dalam keluarga itu harus mengembangkan lagi. Bukan menikmati hidup dalam keluarga itu. Begitu juga sampai cucunya pun diperintahkan untuk berkembang lagi. Saudara-saudara, tetapi saudara tahu Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang lebih besar, Dia bisa membuat 2 kali lipat, Dia bisa membuat 3 kali lipat, 4 kali lipat, ya.
Karena apa yang dia miliki itu bukan cuma rumah satu, bukan cuma satu negara, satu planet, tetapi seluruh galaksi yang ada ya di alam semesta ini, dia yang menciptakan. Saudara-saudara, oleh sebab itu, kalau kita punya kebutuhan, apa saja keperluan kita, mungkin kita juga punya urusan dengan keuangan kita, kita boleh datang kepada Tuhan, penyedia yang hebat, penyedia yang luar biasa ini. Sama seperti murid-murid, dia datang kepada Tuhan juga untuk urusan makanan. Ya, saudara-saudara, demikian juga Tuhan bisa menolong kita semua. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang yang mempunyai kebutuhan untuk itu, tetapi kita dijadikan orang yang bisa membagi kepada mereka yang membutuhkan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu ingat, jangan sampai tertukar antara alat dengan sumber. Alat dengan sumber. Ya, kalau sumber itu tidak terbatas, maka kita juga akan punya hasil yang tidak terbatas. Alat, contoh misalnya gayung untuk mandi. Kalau kita bilang kita siramkan dia ke tubuh kita bilang air ini berasal dari gayung ini. Berarti ya cuma satu gayung, selesai. Betul bukan? Tetapi ketika kita berkata, enggak, aku ngambilnya dari satu ember. Ember ini yang jadi sumbernya, jadi aku ambil. Dan ember ini pun terbatas, mungkin dia sampai 5-10 gayung dia habis. Tetapi yang diperlukan apa? Ada satu saluran yang datang ke sumber mata air, ya, lalu di bawahnya ada ember ini. Walaupun itu ember, mungkin itu gayung, semua membutuhkan sumber mata air, sehingga dia tidak akan habis dan dia akan ada terus untuk kita semua. Jadi saudara-saudara, kita jangan sampai tertukar. Kita membanggakan alat, tapi kita lupa sumber segalanya yang mengadakan air itu. Nah, yang kedua, manage your desire. Tatalah keinginanmu. Ya, kita perlu belajar menata keinginan kita. Ada orang yang tidak bisa menata keinginannya, wah berantakan. Coba kita baca dari Filipi 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Dia mengatakan apa untuk kita? Rasul Paul ini orang yang punya pengalaman banyak. Dan ini yang dia ucapkan. Mari kita baca sama-sama. Saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan. Sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Baik keadaan makmur maupun keadaan miskin. Baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan ini pesan Rasul bagi kita semua. Dia berkata, saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saya belajar merasa puas dengan apa yang ada. Tadi pagi saya kasih contoh. Ada seorang istri, dia bilang sama suaminya, lihat tuh mobilnya orang itu jauh lebih bagus dari mobil kita ya, gitu. Lalu suaminya dengan cueknya dia menjawab,
Iya, kamu juga lihat yang di dalamnya itu lebih cantik. Mati loh. Jadi kita mesti belajar bisa puas. Bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, apalagi membandingkannya keliru. Ya. Begitu kita sudah membuat perbandingan lalu kita dibandingkan juga terus metotok. Ya. Saudara-saudara sekalian, apa kata Rasul? Dia berkata, aku sudah mengalami hidup serba kekurangan, aku juga tahu hidup berkelebihan. Ya, saya juga ingin mengatakan kepada saudara-saudara, ini juga pengalaman saya. Saya makan durian itu sampai enek gitu loh. Ya, tapi kadang-kadang juga enggak makan sama sekali, terus muncul rasa kepingin gitu. Mau makan cuma sedikit saja, dikasih sedikit, saya sudah terima kasih. Jadi kata-kata lainnya itu Rasul Paulus dia berkata, aku tahu berkurang-kurang, aku tahu juga berlebih-lebih. Ya, kita mau semua belajar untuk merasa puas dengan apa yang ada. Dan kata-kata ayat 13 ini penting sekali buat kita semua yang harus kita pegang. Apa? Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi, untuk menghandle, untuk menata keinginan saya dalam segala rupa keadaan. Jadi penguasaan diri itu penting. Puji Tuhan. Jadi kata-kata ini baik, kendalikan keinginanmu atau keinginanmu akan mengendalikanmu. Ya, puji Tuhan. Teman saya dia sudah sakit stroke. Lalu susternya atau pembantunya dia dorong dia pergi keluar ke kampung. Di jalanan di kampung itu ada orang jual soto di Surabaya. Soto Madura itu pakai bunyi-bunyi kerincing gitu ya. Dia jualan gitu, dia lewat, dia jual. Dia justru nunggu soto ini, dia minta diantar ke keluar ke gang itu. Begitu ada sotonya datang, dia makan di bawah pohon. Karena kalau dekat dengan rumahnya, dia dimarahin keluarganya. Apa orang sudah stroke mau makan soto, asinnya bukan main. Nah soto yang dijual di pinggir jalan itu semua kan cuma garamnya banyak gitu. Ya, dia makan satu. Lalu nanti sudah habis, dia lihat-lihat, dia cepat-cepat minta lagi satu, dia makan lagi. Ya stroke-nya kambuh kedua kali. Lalu habis gitu menderita sebentar lalu mati. Saudara, jadi kalau kita tidak bisa mengontrol keinginan kita akan ngontrol kita. Ya, itu pasti. Saya baru-baru ini juga ajak teman saya, dia datang dari Belanda, dia layani saya di sana luar biasa, jadi dia datang saya juga layani dia. Lu mau makan apa? Saya tanya. Kepingin apa? Saya sediakan semua. Terus saya bilang, kalau sudah makan kayak gini, jangan lupa toppingnya. Toppingnya itu artinya pilmu itu loh, diminum gitu. Enggak apa-apa. Habis makan semua, kambing lah apa, segala macam ya. Terus kakinya dia bengkak. Ya, enggak bisa jalan. Dia bilang katanya, ini paracetamol bisa. Enggak mungkin, aku mau lihat. Benar enggak bisa. Nah ini loh. Saudara-saudara, jadi jangan sampai keinginan kita mengendalikan kita. Tapi kita mesti bisa ngontrol keinginan kita. Ya. Jadi ini kata-kata yang bagus. Anda tidak akan dapat keluar dari hutang sementara menjalani gaya hidup yang sama yang membawa Anda terjerat hutang. Hentikan semua kecuali yang mendasar saja. Jadi kalau kita ingin keluar dari hutang, gaya hidupnya perlu ditata, diatur lagi. Puji Tuhan. Ya. Nah, Yakub 1 ayat yang ke-14 mengatakan, Yakub 1 ayat 14. Tetapi
keinginan kita sendiri yang membuat kita tergoda. Karena kita membiarkan diri kita terseret sampai terjerat pada keinginan kita sendiri. Waduh, promosinya itu loh yang menggoda, bukan. Yang menggoda itu hatimu sendiri. Karena apa? Seringkali ngomong gitu. Lihatan itu loh, mobilnya orang itu loh lebih baik gitu. Ya, lihat itu mobilnya lebih bagus gitu. Ingat saudara-saudara, haleluya, kita perlu belajar bisa mengontrol diri kita. Ya. Ada kata-kata yang bagus juga saudara-saudara ya ini. Jangan membeli barang-barang yang Anda tidak dapat beli dengan duit Anda. Untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda tidak sukai. Bisa paham? Ya toh? Oh, dia nanti lihatan ya kalau aku pakai ini, baru dia bisa ngerti nanti siapa aku. Iya kalau orangnya ngelihat, kalau orangnya enggak ngelihat, rugi kamu. Tuas, ya istilahnya orang Surabaya bilang tuas-tuas, ya. Wis utang isik gak ono sing anggap gitu loh. Iya kan? Nah itu. Saudara-saudara, ayo ya kita perlu merubah hidup ini ya. Yang ketiga, ubahlah pembayaran kita. Change your payment method. Ubahlah sistem pembayaran kita. Ya, mengangsur itu baik. Ada teman saya karena dia accounting, saya bilang, waduh kalau pakai kredit kartu bayar bunganya tinggi loh gitu ya. Ya jangan dianggap bayar bunga, anggapan ongkos, saya bilang gitu. Wah itu ngaco ini, tambah manasi gitu ya. Jadi enggak apa-apa, itu kan cuma ongkos saja. Lu ongkos gede ya. Nah ini, saudara-saudara, jadi kita semua perlu belajar merubah dari kartu kredit ke kartu debit. Ya kan? Kayak apa? Padahal yang menawarkan kartu kredit ya banyak gitu. Dan kalau kita ngantongi kartu kredit banyak itu ya bangga gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara. Tapi pada waktu membayarnya bukan bangga, bendol. Iya kan? Itu. Nah, oleh sebab itu Amsal 13 ayat yang ke-11 mengatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi Alkitab itu mengingatkan kita semua, belajarlah menjadi orang yang mengerti menabung. Ya. Mengerti menabung. Jangan sampai semua dihabiskan untuk biaya hidup. Makan itu perlu ada batasnya. Saya kaget juga kawan-kawan di Jakarta itu kalau ngajak makan itu tidak ada ukuran. Ya mereka memang semua orang pengusaha-pengusaha ya. Tapi begitu saya bilang, kalau nggak ada perlunya nggak usah lah. Ya toh buat apa sampai kayak gitu. Ya. Ya nilainya sampai besar sekali. Saudara-saudara, tapi kita perlu belajar bisa ngatur ya keinginan kita dan tidak bodoh. Puji Tuhan. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan dari pesan ini? Yang pertama, milikilah sumber yang hebat. Tuhan itu harus jadi sumber kita. Tuhan harus menjadi pengontrol hidup kita. Ya, kita harus dengar perintahnya Tuhan. Bukan asal mau, asal ingin. Dan yang kedua, manage your desire. Aturlah keinginan kita. Dan yang ketiga, rubahlah cara pembayaran. Ayat yang terakhir, Mazmur 118 ayat yang ke-8 mengatakan, kita ucapkan sama-sama, lebih baik menyandarkan kepercayaan kepada Tuhan
daripada meletakkan keyakinan kepada manusia. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai kita berharap kepada manusia terlalu banyak. Tapi sandarkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, manusia dalam dunia ini datang pergi, ya. Dan manusia itu berubah-ubah. Ya. Saudara-saudara, tetapi kita mau meletakkan keyakinan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Apapun season atau musim hidup kita, ya, kita tetap mau menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia akan menyatakan kebesarannya, pemeliharaannya untuk hidup kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau ada di antara kami. Roh Kudus Tuhan utus bagi kami umat-Mu, supaya Roh Kudus berkuasa di tiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat dikontrol oleh Roh Kudus. Sehingga di tengah-tengah dunia yang selalu berubah-ubah ini Tuhan, kami punya penguasaan diri. Dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, semangat, gairah, ya Tuhan, dan bahkan ketelitian, kejelian untuk melihat peluang-peluang, untuk melihat pintu-pintu baru yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan kepekaan di hati kami Tuhan, supaya kami semua boleh mengalami perubahan kehidupan, transformasi. Tuhan mengangkat kita, haleluya, untuk satu tingkat yang lebih lagi. Karena Engkaulah Bapa yang berjanji memberkati dan memberikan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar umat-Mu akan pulang. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua dengan
semua yang terbaik di surga, semua yang terbaik di bumi. Ya Tuhan, untuk semua kebutuhan rohani, semua kebutuhan jasmani kami. Tuhan, lakukanlah perkara besar, supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman, Tuhan memberkati semua persembahan mereka dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Kami menyambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Bersama kita mengatakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Lukas untuk renungan firman Tuhannya, sehingga kita bisa belajar bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak. Kiranya kita semuanya diberkati oleh renungan firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GC Prokerto, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini, sehingga online experience kita dapat berjalan dengan baik. Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dalam memberikan persembahan, sehingga program Gracia Community Prokerto dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop ke kotak persembahan yang tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Nah Bapak Ibu, walaupun pandemi ini sudah mereda, tapi saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu, kita tidak boleh kendor. Kita harus terus mematuhi protokol kesehatan dengan kita memakai masker saat harus berada di rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak suaranya